الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا اليوم في عشر ذي الحجة وأشهد أن لا إله إلا الله ذو رحمة واسعة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السلامة صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولكن ينال الله التقوى منكم فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pada momentum pagi yang bahagia ini, marilah kita perkuat takwa dalam sanubari kita dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan ketakwaan ini. Takwa adalah cahaya hati, pelindung diri kita, penuntun langkah menuju surganya Allah yang abadi. Takwa bisa kita teladani dari momentum Hari Raya Idul Adha pada kesempatan kali ini, di mana kita diberikan keteladanan dari keluarga mulia seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang senantiasa patuh dan taat pada Sang Ilahi. Keteladanan ini sangat berharga bagi kemaslahatan dan keberkahan keluarga yang sangat kita cintai. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar penyembelihan hewan kurban semata. Lebih dari itu, ibadah ini adalah simbol pengorbanan dan ketaatan yang diwariskan dari Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Mereka adalah teladan kita yang menjunjung tinggi nilai iman, keikhlasan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan mereka tetap relevan hingga kini, khususnya saat mendidik putra dan putri kita di dalam keluarga. Salah satu pelajaran dari keluarga Ibrahim adalah pentingnya mendidik anak dengan ketauhidan dan ketaatan yang mulia. Nabi Ibrahim tidak hanya mengajarkan tentang Allah melalui ucapan kata, tetapi juga melalui perbuatan yang nyata. Nabi Ibrahim menunjukkan kesungguhan dalam beribadah. Ia jujur dalam bersikap, teguh dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan, dan tak pernah goyah dalam bersikap. Orang tua masa kini kita harus menyadari bahwa anak belajar lebih cepat melalui keteladanan, bukan hanya perkataan dan perintah. Hadirin rahimakumullah. Selain itu,
Nabi Ibrahim juga memberikan ruang kepada putranya yaitu Nabi Ismail untuk menyampaikan pendapatnya dalam peristiwa besar penyembelihan. Meskipun perintah itu datang dari Allah, Nabi Ibrahim tetap berdialog dengan anaknya untuk meyakinkan. Hal ini sebagaimana Allah rekam dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Yang dilakukan Nabi Ibrahim ini adalah bentuk penghargaan kepada sang anak tercinta. Ini adalah contoh baik komunikasi dua arah di dalam keluarga. Ini adalah hal yang sangat penting untuk ditanamkan di dalam kehidupan berumah tangga. Kisah Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar juga mengajarkan tentang keikhlasan dalam menghadapi ujian di dalam kehidupan. Hajar juga mengajarkan kepada kita akan sabarnya di dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Keluarga Ibrahim diuji dengan berbagai cobaan berat, dengan berbagai tantangan. Mereka sempat lama tak memiliki keturunan. Nabi Ibrahim harus meninggalkan keluarga di padang pasir yang gersang tanpa ada tumbuh-tumbuhan. Setelah memiliki anak, Allah malah memerintahkan untuk menyembelih Ismail, anak yang selama ini diidam-idamkan. Semua itu mereka jalani dengan penuh keikhlasan, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini, kita sebagai orang tua diajarkan untuk tetap sabar dan ikhlas dalam memberikan pendidikan kepada anak. Bahkan ketika harus menghadapi perubahan dan arus tantangan zaman, takwa diiringi dengan doa dan tawakal menjadi sebuah kekuatan yang nyata. Nabi Ibrahim tak lelah berdoa kepada Allah. Di dalam Quran surat As-Saffat ayat 100 tertulis doanya, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang soleh. Hal ini mengajarkan kita bahwa dalam mendidik putra-putri tercinta, kita sebagai orang tua tidak boleh mengandalkan usaha saja, tetapi harus terus memanjatkan doa dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar sebagaimana seorang istri pun memberikan teladan berharga bagi kita semua. Ia adalah seorang ibu yang mempunyai kekuatan yang besar, sabar, dan penuh keyakinan pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ditinggalkan di padang pasir bersama bayi kecilnya, ia tidak mengeluh dan diam saja ketika mengetahui bahwa itu adalah perintah Allah yang Maha Kuasa. Ia yakin bahwa Allah takkan pernah menyia-nyiakan dirinya beserta anaknya. Dengan perjuangan yang diabadikan dalam ibadah haji seperti sa'i, berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah, kita belajar bahwa seorang ibu harus memiliki ketegaran baja dan keyakinan dalam menjalani peran mendidik anak meski dalam keadaan sulit yang menerpa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bagi anak-anak yang merupakan generasi penerus di masa yang akan datang, kisah perjuangan keluarga Nabi Ibrahim menyimpan pesan yang penting dan cemerlang. Nabi Ismail menunjukkan keteladanan luar biasa dalam hal ketaatan kepada orang tua sebagai simbol rasa kasih sayang kepada kedua orang tua. Selama perintah itu sejalan dengan kehendak Allah, Nabi Ismail tidak akan pernah menentang. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah untuk menyembelihnya, Nabi Ismail tak membangkang. Ia justru menunjukkan sikap tunduk dan berkata dengan terus terang, Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai abi, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah
engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. As-Saffat ayat 102. Dengan jawaban tanpa keraguan, Nabi Ismail memberikan teladan kepada setiap anak untuk taat kepada orang tua dalam cinta dan kebaikan. Ketaatan kepada orang tua adalah bagian dari bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Zat yang Maha Kuasa, mengatur seluruh hambanya. Dan ingat, kemurkaan seorang orang tua juga merupakan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita, sebagaimana Rasulullah bersabda dan mengingatkan kepada kita, ridallah biridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah tentunya ada pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ketaatan, Nabi Ismail juga memberikan keteladanan dalam hal keberanian dan kesabaran menghadapi segala bentuk ujian. Ia tidak lari dari takdir, ia tidak menangis, dan ia tidak mempertanyakan keputusan Allah yang berat yang ia rasakan. Ia memahami bahwa semua perintah Allah pasti mengandung hikmah dan pelajaran. Prinsip ini menjadi modal penting bagi anak-anak yang kini hidup di beda zaman. Para generasi muda tidak boleh gampang menyerah dan terus menguatkan keyakinan bahwa setiap ujian dan cobaan adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan Nabi Ismail juga sangat menginspirasi. Ia tidak hanya taat secara lahir, tetapi juga ikhlas dalam menerima takdir dari dalam hati. Ia memiliki tanggung jawab spiritual sejak usia dini. Ini menunjukkan bahwa anak-anak juga harus berperan aktif dalam menjalankan nilai-nilai syariat agama, bahkan tanpa disuruh oleh orang tuanya sama sekali. Yang tidak kalah penting, Nabi Ismail juga menunjukkan bahwa ia memahami perjuangan dan keputusan ayahnya. Ia tidak menyalahkan Nabi Ibrahim karena hendak menyembelihnya. Ia tahu bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para generasi muda harus belajar menghargai jerih payah orang tua yang berjuang demi kebaikan mereka. Meskipun terkadang keputusan orang tua terasa berat dan tidak sesuai dengan keinginannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Keluarga Ibrahim, Hajar, dan Ismail adalah bukti nyata bahwa keluarga merupakan madrasah pertama bagi kita semua. Di sanalah nilai-nilai tauhid, kesabaran, komunikasi, dan keikhlasan ditanamkan sepenuhnya di dalam kehidupan keluarga. Hubungan antara orang tua dan anak dalam keluarga tidak hanya dibangun atas dasar kasih sayang, tetapi juga atas dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjadikan keluarga Nabi Ibrahim sebagai teladan, mudah-mudahan kita dapat membangun fondasi keluarga berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Semoga kita semua mampu meneladani mereka agar termasuk generasi yang kuat dalam iman dan takwa, unggul dalam akhlak mulia, dan tangguh dalam menghadapi tantangan kehidupan yang ada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin al-faizin wal maqbulin kulli amin wa antum bi khairin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان
وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهاد والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما، وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة، وأعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات. اللهم اجعل المودة شيماتنا وبذل الخير للناس دأبنا. اللهم أرنا السعادة على وطننا، وانشر البهجة في بيوتنا، واحفظنا في أهلنا ورحامنا، وأكرمنا بكرامك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.